Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya sudah istirahat? Sudah jajan? Sudah. Nah, berarti sudah kenyang, sudah siap belajar lagi? Ya, siap deh. Baik. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pelajaran apa? Ya, coding dan KA. Nah, ada yang sudah tahu apa itu coding, apa itu KA? Ya. Nah, ya, kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, baik. Nah, yang pertama di sini coba kita lihat sebelum kita masuk ke pembelajaran. Di sini Pak Guru punya gambar seorang tokoh. Ya. Nah, ada yang tahu tidak ini fotonya siapa? Nah, tidak. Coba kita lihat gambar yang selanjutnya. Kalau dilihat dari gambarnya, nah, kira-kira apa peran tokoh tersebut? Ya, ada hubungannya sama apa ya, keras. Nah, jadi yang di sampingnya ini, nah ini adalah komputer anak-anak. Nah, ini. Nah, dan tokoh ini, nah ini adalah salah satu orang yang berperan dalam bidang pengembangan kecerdasan artifisial atau yang sekarang lebih kita kenal dengan AI, ya, AI, Artificial Intelligence. Nah, siapakah tokoh ini? Nah, tokoh ini bernama Alan Turing. Siapa? Alan Turing. Ya, untuk selanjutnya, nah sejarah singkat tentang AI. Nah, jadi untuk AI ini pertama kali ditemukan oleh Alan Turing ya, tahun 1950. Nah, ini berawal dari sebuah pertanyaan. Bisakah mesin itu dibuat untuk bisa berpikir ya. Nah, akhirnya dia mencoba mengembangkan agar mesin itu bisa mempunyai kemampuan berpikir. Nah, ya kemudian waktu itu belum ada istilah untuk menyebutnya. Jadi mesin sing iso berpikir kuwi arep diarani apa? Nah, itu belum ada istilahnya waktu itu. Nah, baru di tahun 1956 istilah AI ini resmi digunakan. Nah, kemudian tahun 1997 ini komputer kalahkan juara catur dunia. Ini hebat tidak itu? Ya, hebat ya. Ternyata kecerdasan buatan itu bisa juga mengalahkan juara catur dunia ya. Nah, kemudian tahun 2010 sampai sekarang, nah AI ini makin pintar anak-anaknya dan bisa membantu banyak hal. Nah, jadi AI ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada kata berpikir komputasional. Nah, kira-kira hubungannya dengan apa ini? Ya, komputer, ya, betul Pak. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana berpikir dengan cara komputer. Nah, komputer itu kalau berpikir seperti apa sih? Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, tujuan dari kegiatan belajar kita saat ini
yaitu nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi masalah terkait penggunaan waktu. Nah, contohnya bagaimana agar saya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun solusi sistematis dengan membuat daftar langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, mengenal prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Baik. Nah, kita awali dengan pertanyaan. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Nah, berpikir logis itu maksudnya adalah ya masuk akal ya. Jadi berpikirnya itu yang masuk akal. Kemudian sistematis apa? Urut ya. Jadi sistematis itu artinya apa, anak? Urut. Kemudian dan terstruktur. Nah, apa itu terstruktur? Ya, tertata secara rapi ya, atau teratur boleh, Bingkis teratur boleh. Nah, kemudian berpikir komputasional ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah ya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat dijalankan oleh manusia maupun mesin atau komputer. Kemudian fokus pada pemodelan, simulasi, dan solusi efisien. Nah, jadi nanti kita akan belajar beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti anak-anak juga akan melakukan simulasi atau mencoba sendiri bagaimana penerapan berpikir komputasional ini. Nah, selanjutnya, ada 4 ya prinsip berpikir komputasional. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama apa anak-anak di sini? Ya, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang kedua, pengenalan pola. Nah, yaitu mencari pola atau kesamaan dalam masalah. Yang ketiga, ya abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting dan menyaring yang tidak relevan atau yang tidak ada hubungannya. Kemudian yang keempat, berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Ya, jadi sistematis tadi apa? Ya, urut ya. Nah, di sini ada contoh aktivitas dekomposisi ya. Contohnya adalah pesta ulang tahun ya. Ya, siapa yang pernah punya acara ulang tahun di rumah? Nah, di sini dicontohkan untuk pesta ulang tahun ya, itu misal acara yang besar ya. Dekomposisi tadi apa, masih ingat tidak? Ya, betul, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, misal di sini masalahnya adalah kalian ingin mengadakan pesta ulang tahun. Nah, kira-kira bagian-bagian kecilnya apa saja? Yang pertama, memilih tempat. Yang kedua, mengundang teman. Yang ketiga, menyiapkan makanan. Yang kelima, ya menentukan permainan. Nah, misal biar
Di situ seru, dibuat permainan. Nah, jadi dengan dekomposisi ini bisa memudahkan apa anak-anak? Perencanaan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini contoh berpikir algoritmik. Nah, kalau algoritmik tadi apa namanya? Ya, menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Jadi kalau di komposisi tadi sekedar kita membuat bagian-bagian kecilnya, tapi kalau algoritmik itu sudah sampai menyusun atau mengurutkan tadi ya, menyusun secara sistematis. Nah, jadi contoh di sini ingin membuat apa? Ya, roti lapis. Nah, langkah-langkah yang sistematis. Yang pertama apa? Ya, siapkan roti. Yang kedua, olesi selai. Yang ketiga, ya, tumbuk dan potong. Nah, ini seperti saat kita menyusun kode pada sebuah program. Nah, nanti kita akan praktek ya, bagaimana itu menyusun sebuah program. Nah, sebelumnya di sini Pak Guru ingin kalian berkelompok ya. Nah, kelompoknya sesuai kelompok yang pernah kita buat. Terus selanjutnya, nah di sini Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Jadi perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil. Baik, semuanya sudah dapat lembar kerjanya? Baik, lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, silahkan nanti bagian kelompok itu diisi dengan nama kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian di bawahnya ada nama anggota ya. Nah, itu silahkan anak-anak tuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Nah, pakai nama panggilan saja nggak apa-apa. Nah, kemudian bagian kelasnya juga diisi. Dan jangan lupa dibaca dulu petunjuknya ya. Yang pertama, bacalah permasalahan berikut. Kamu harus sudah tiba di sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu berapa? 30 menit. Nah, bagaimana pembagian waktu kegiatannya agar kamu tidak terlambat di sekolah? Yang kedua, identifikasilah langkah-langkah sistematis yang bisa dilakukan untuk menghindari keterlambatan. Yang ketiga, tulis daftar langkah tersebut secara urut dan lengkap dengan pembagian waktunya. Oke. Nah, di situ ada daftar kegiatan yang harus kamu lakukan setiap pagi. Ada 5 kegiatan ya di sini. Ada sarapan pagi, berangkat sekolah, mandi dan ganti baju, terus apa lagi? Bangun dan merapikan tempat tidur, terus wudhu dan sholat subuh. Kira-kira ini sudah urut belum? Belum. Nah, ini nanti tugas anak-anak ya, salah satunya mengurutkan ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tabel langkah-langkah sistematisnya. Nah, yang pertama, nama kegiatannya apa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian durasinya
berapa menit. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Bisa bagi tugas biar cepat ya. Nanti ada yang menulis, ada yang memikirkan urutannya, ada yang menghitung kira-kira waktunya butuh berapa menit, seperti itu ya. Silakan. Nanti untuk yang sudah selesai, bisa langsung maju membawa pekerjaannya disampaikan ke Pak Guru. Baik, ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kelompok apa itu? Pak Coy. Oke, Pak Coy bisa dibawa maju, semuanya maju. Kelompok yang lain, silakan bisa menyimak hasil pekerjaan dari kelompok Pak Coy dulu ya. Kegiatan berangkat ke sekolah durasi 30 menit. 06.30 tiba di sekolah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Pak Coy. Ini tadi dari perencanaan yang dibuat oleh kelompok Pak Coy tadi. Nah, sampai di sekolah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Berarti terlambat tidak? Tidak, berarti sudah berhasil ya untuk membuat langkah-langkah yang sistematisnya ya. Untuk selanjutnya, nah di sini Pak Guru akan mengajak kalian untuk ya belajar sambil praktek ya, praktek tentang coding. Nah, baik, di sini Pak Guru punya sebuah permainan ya, dari aplikasi yang namanya Blockly. Nah, apa anak-anak? Ya, Blockly. Nah, di sini kita akan bermain tentang labirin. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar apa anak-anak kira-kira? Orang ya. Nah, kemudian di sebelah sini ini adalah tujuannya. Nah, seperti kita kalau pakai Google Map, nah itu kan ada lambang seperti ini ya, untuk kita mau pergi kemana gitu. Di sini nanti tugas anak-anak adalah memprogram. Nah, memprogram siapa? Nah, memprogram robot yang ada di sini ya, biar nanti dia bisa berjalan sampai ke tujuannya. Nah, caranya bagaimana? Nah, Pak Guru contohkan ya. Nah, di sini perintahnya tumpuk beberapa move. Nah, move forward atau
Nah, blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Jadi tugas kita membantu robot ini agar sampai ke tujuan. Nah, caranya di sini ada beberapa pilihan ya. Nanti ini bisa kita geser ke bagian putih ini, gitu ya. Oke, bisa terlihat dari belakang. Baik. Nah, di sini sudah ada bergerak maju. Ya. Kita coba jalankan program. Nah, sudah sampai belum anak-anak? Belum. Kira-kira apa lagi yang perlu dia lakukan? Bergerak maju lagi. Ya. Kira-kira berapa kali majunya? Ya 2. Tadi sudah 1, berarti kurang 1. Kita coba tambahkan lagi bergerak maju. Kita coba di sini. Nah, kemudian kita reset dan jalankan ulang programnya. 1, 2. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi ya. Nah, dari ini tadi perintahnya, coba kita lihat perintahnya tadi. Ya, apa dan apa anak tadi? Ya, bergerak maju sama bergerak maju. Nah, untuk yang selanjutnya. Nah, kalau seperti ini, nah kira-kira apa perintah yang perlu kita berikan? Oke, coba kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok Lombok. Oke, silakan Lombok maju. Oke, Lombok maju. Oke, silakan dicoba. Nah, di situ sudah ada bergerak maju. Nah, kira-kira ditambah apa lagi? Nah, sambil perhatikan arah robotnya ya. Oke, di klik kemudian di drag. Nah, digeser. Pakai mouse itu gampang ya, seperti itu. Nah, nah, terus kira-kira setelah belok kiri apa lagi? Bergerak maju. Ada lagi? Oke, silakan. Yang warna ungu yang diklik. Oke, ada lagi setelah belok kanan bergerak maju. Oke, coba jalankan program, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, coba klik oke. Oke. Nah, jadi kelompok nomor 2 ya. Nah, dan tetap di depan nih. Nah, coba bisa disebutkan dari awal perintahnya ada apa saja. Bergerak maju, belok kanan, gerak maju. Level selanjutnya akan semakin sulit lagi. Kita coba pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, jadi ini adalah contoh kegiatan tadi di tahap apa kira-kira? Kalau kita membuat urutannya sistematis seperti ini. Tahap apa? Ya, algoritmik. Baik. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari tentang hari ini? Ya, tentang apa tadi? Berpikir
komputasional. Nah, kemudian tadi anak-anak juga sudah belajar tentang bagaimana berpikir komputasional. Tadi ada 4 tahap apa saja? Dekomposisi, terus pengenalan pola, terus abstraksi, terus ya algoritmik. Nah, selanjutnya juga anak-anak akan membuat mind mapping ya. Mind mapping, masih ingat cara membuat mind mapping? Ya, mind mapping tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, ini tugas mandiri, silahkan dikerjakan secara mandiri. Dengan anak senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Ya, bagian apa yang paling kalian sukai? Main game. Oke, minggu depan mau main game lagi? Baik, ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Akhir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.